Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Susanti dengan NIM D600-242 dari kelas D. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai tugas konsep rekayasa, yaitu di sini saya ingin mempresentasikan Baiklah, di sini saya ingin mempresentasikan mengenai menyelesaikan masalah dengan pendekatan engineering. Kasusnya, berbagai fenomena perubahan lingkungan di sekitar seperti pencemaran tanah, air, udara, dan suara menyebabkan polusi. Limbah industri yang dibuang langsung tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu dapat menyebabkan pencemaran. Sampah yang semakin menggunung, menumpuk di tempat pembuangan sampah. Bagaimana upaya kita manusia untuk mengatasi masalah perubahan lingkungan menjadi PR bagi kita. Sebagian lahan tanah hijau atau ladang berubah menjadi perumahan menjadikan keasrian berkurang, sehingga mengakibatkan padatnya penduduk di lingkungan yang akan berimbas pada panasnya sirkulasi udara karena berkurangnya pepohonan yang awalnya menjadi penghijauan lingkungan. Salah satu mengatasi masalah perubahan lingkungan yaitu dengan STM atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Menjamurnya permasalahan perubahan lingkungan dapat dianalisis melalui 4 aspek Science, Technology, Engineering, and Mathematics-nya. Baik dari kajian ilmiahnya, analisis teknologinya, maupun hitungan matematikanya. Dengan melakukan pendataan langkah-langkah upaya dalam mengatasi masalah perubahan lingkungan dan mendiskusikan dampak ekonomi dan sosial dalam mengatasi masalah perubahan lingkungan. Langkah yang pertama yang akan kita ambil adalah mengidentifikasikan permasalahan. Yang pertama, adanya penumpukan sampah yang menyebabkan pencemaran. Yang kedua, berkurangnya sirkulasi udara yang menyebabkan udara menjadi panas. Yang ketiga, berkurangnya lahan lingkungan hijau. Dalam pengumpulan informasi, tahap pengumpulan informasi pada penelitian ini dibagi menjadi 2 tahap, sesuai dengan jenis dan kebutuhan data-data tersebut. Secara terperinci, 2 tahap tersebut meliputi data primer dan sekunder. Yang pertama ada data sekunder, yang kedua ada data primer. Pada penelitian ini, data primer atau data lapangan dikumpulkan langsung melalui survei lapangan. Data yang didapatkan adalah situasi kondisi udara yang semakin panas dan mulai berkurangnya sirkulasi udara. Yang selanjutnya ada pencarian solusi. Yang pertama, menambahkan jumlah tong sampah di beberapa tempat umum. Yang kedua, memberikan pengarahan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh adanya penumpukan sampah. Yang ketiga, menambah banner atau pamflet di beberapa tempat mengenai himbauan membuang sampah pada tempatnya. Evaluasi dan pemilihan solusi terbaik. Setelah dievaluasi, maka ada beberapa pertimbangan yang dapat dilakukan. Untuk dapat merealisasikan cara pengolahan sampah menjadi bahan yang bermanfaat dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, tidaklah cukup karena sebelum adanya kesadaran masyarakat tersebut mengenai bahaya sampah, maka masalah tersebut tidak akan berkurang atau selesai. Pembuatan laporan kerja. Yang pertama, membuat himbauan untuk membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, melakukan penyebaran informasi pelatihan pengolahan sampah, baik itu di lingkungan maupun di sosial media. Yang ketiga, perancangan desain produk. Selanjutnya adalah implementasi desain atau cara aplikasi dari desain tersebut, yaitu adalah mengelola sampah menjadi barang yang bermanfaat. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.